Ada satu film dari Karishma dan Amir yang menurut Mimin sangat tepat jadwal perilisannya. Ini kita berbicara tentang film Raja Hindustani, film terlaris nomor 1 di tahun 1996. Banyak yang bisa diceritakan dari film yang sangat sukses di India ini. Kenapa Mimin katakan film ini tepat sekali rilis filmnya di tahun 90? Karena kalau film ini dirilis di era 2000 pasti akan jatuh amburadul di box office. Ya guys, Raja Hindustani bercerita tentang kisah cinta antara si kaya dan si miskin. Selalu dan selalu terulang dan wanita adalah yang kaya dan yang miskin adalah si prianya. Dan si wanita begitu bersikeras dengan cintanya kepada si pria miskin. Ya kalau zaman sekarang mah ngapain gitu ya seorang wanita kaya mau mencari pria miskin? Hanya kalau pria itu memang sangat tampan dan si wanita pastinya orang kaya. Akan tetapi di Bollywood itu tidak pernah terjadi menceritakan cinta wanita kaya dan cantik kepada pria miskin dan buruk rupa. Jadi begitulah kira-kira kelemahan film ini guys, yang justru berbanding terbalik dengan beberapa film yang punya konten yang lebih baik di era 2000 tapi gagal. Nah kira-kira apa saja fakta di balik pembuatan film Raja Hindustani? Berikut daftar selengkapnya. Fakta pertama, Juhi Chawla menyesal menolak film Raja Hindustani. Sebenarnya film ini awalnya ditawarkan kepada Aishwarya Rai, tetapi saat itu Aishwarya tidak sedang nafsu mengejar karir aktingnya. Alasannya karena dia disibukkan dengan studinya juga kompetisi Miss India juga Miss World-nya. Padahal kalau ini terjadi guys, kita sudah bisa melihat Amir Khan dan Aishwarya dalam satu film bersama ya. Kembali lagi kepada Juhi Chawla, setelah Aishwarya menolak, Juhi ditawarkan film ini. Juhi juga menolak dengan alasan karena ia banyak mengerjakan film lainnya di tahun tersebut. Yang membuat Juhi menyesal bahwa dia membuat film lainnya itu tidak dipertimbangkannya secara matang-matang. Dia menolak film-film seperti Raja Hindustani, Dil To Pagal Hai dan Judai yang kesemuanya sukses besar dibandingkan dengan film yang ia pilih tersebut. Saya pikir industri Bollywood akan mati tanpa saya, kata Juhi dengan sombongnya saat itu ia mengakui. Aku bertanggung jawab kepada karir Karishma dan Karishma tidak sadar hal itu, kata Juhi. Karena bukan main guys, dua film yang ditolak Juhi tersebut seperti Raja Hindustani juga Dil To Pagal Hai, Karishma mendapatkan apresiasi yang sangat besar karena menggantikannya. Raja Hindustani mendapatkan Karishma Filmfare Aktris Terbaik, sementara Dil To Pagal Hai mendapatkan Karishma Penghargaan Nasional Aktris Pendukung Terbaik. Sementara Juhi juga masuk nominasi lewat film Darar tahun 96, juga film Yes Boss tahun 97 sebagai nominasi aktris terbaik Filmfare tapi tidak menang. Pantaslah Juhi menyesal ya. Guys, Amir Khan faktanya tidak mau menerima film ini loh. Berulang kali ia dipaksa oleh sutradaranya, akan tetapi ia tidak bisa menerima film ini karena ceritanya yang tidak sreg di hatinya. Akan tetapi guys, ketika Shah Rukh Khan menawarkan dirinya kepada sutradara Raja Hindustani, lalu Amir Khan mendengarkan hal tersebut, Amir Khan langsung menerima film ini. Wah wah wah, hampir saja Amir Khan semakin benci kepada Shah Rukh ya. Soalnya Amir Khan mendapatkan Filmfare aktor terbaiknya melalui film ini setelah 8 kali masuk dalam daftar nominasi berturut-turut faktanya. Gak kebayangkan kalau Shah Rukh Khan yang menerima film ini lalu menang Filmfare lagi. Ya seperti biasa, Amir Khan selalu perfeksionis dalam segala hal yang berkaitan dengan filmnya. Walaupun tidak begitu suka dengan naskahnya seperti film Man kemarin yang membuat Amir Khan menangis lebih intens, sekarang Raja Hindustani punya ceritanya sendiri. Dalam satu adegan lagu Raja Hindustani yang berjudul Tere Ishq Mein Nachenge, Amir Khan meminum 1 liter vodka agar terlihat nyata melakukan adegan mabuk. BTW ini adalah pertama kalinya Amir Khan meminum alkohol ya guys. Tapi bukankah Amir Khan ini adalah seorang muslim yang sangat taat di antara dua Khan lainnya ya? Apapun minuman yang memabukkan jelas itu hal yang haram ya Bang Haji Amir, meskipun tujuannya adalah untuk keperluan syuting saja. Sekedar mengingatkan ya guys.
Saat film ini rilis, Karisma Kapoor mencuri perhatian lebih banyak daripada Amir Khan. Itu karena dandanannya juga kostumnya sebagai gadis kaya benar-benar didukung oleh perancang busana Manish Malhotra. Ketika film ini rilis, kebanyakan orang menyebutnya sebagai film Rani Hindustani punya Karisma Kapoor, yang ternyata membuat Amir Khan cukup kesal nih teman-teman. Oh ya, Raja Hindustani adalah film yang menjadi titik balik dalam karir Karisma Kapoor. Karena kesuksesan Raja Hindustani, Karisma Kapoor menaikkan harga honornya di angka 75 lakh dari yang sebelumnya hanya di angka 50 lakh. Angka itu langsung menyaingi Madhuri Dixit dan Manisha Koirala yang tertinggi bayarannya saat itu. Faktanya Raja Hindustani adalah pengakuan pertama Karisma Kapoor sebagai wanita Kapoor yang bisa berakting oleh kritikus. Menelusuri di tahun-tahun sebelumnya di tahun 92, dengan hit seperti Police Officer dan Jigar, Karisma dianggap terlalu kekanak-kanakan untuk menjamin kesuksesan komersial film. Pada tahun 1993 dengan Anari dan Mukabala, ia dikenal sebagai penari yang baik, tetapi dengan daya tarik yang terlalu kebarat-baratan yang susah diterima oleh masyarakat. 1994-1995 dengan beberapa film hit dan flop, Karisma masih dianggap sebagai hanya aktris seksi yang bisa menari. Hingga Raja Hindustani muncul berturut-turut Tilto Pagal Hai, kemudian Shikari juga Hero Number One, Karisma akhirnya mendapatkan pengakuannya sebagai aktris. Ya guys, lagi kita harus membandingkan kinerja film ini di Indonesia. Raja Hindustani sangat laris di India, akan tetapi masih jarang sekali di Indonesia yang tahu film ini. Beberapa dari kalian mungkin belum tahu apa sih cerita dari film Raja Hindustani ini. Dan seandainya film itu dibintangi oleh Shah Rukh Khan, pasti Raja Hindustani ini akan menjadi salah satu film India fenomenal di Indonesia. BTW, Raja Hindustani menduduki posisi teratas film berpenghasilan kotor tertinggi India pada tahun 96. Dan perbedaannya sangat jauh sekali loh dengan film berpenghasilan tertinggi nomor kedua di tahun 96. Ada Ghatak punya Sunny Deol yang hanya mencapai setengah dari penghasilan Raja Hindustani di posisi nomor 2. Juga merupakan film India dengan penghasilan tertinggi keempat selama tahun 90-an di belakang Hum Aapke Hai Kaun, DDLG dan Kuch Kuch Hota Hai. Pada faktanya film ini lama sekali dan hampir saja tidak dibuat guys. Itu dikarenakan sang sutradara tidak bisa mendapatkan suntikan dana dari para produser. Itu juga yang membuat Amir Khan menjadi ragu menandatangani film ini. Meskipun dijanji akan sukses besar secara komersial, tetapi produser tidak yakin dengan film itu awalnya. Tetapi Karisma Kapoor sangat yakin dengan film ini karena sejak tahun 94 Karisma melepas semua kontrak-kontrak filmnya demi Raja Hindustani. Film ini awalnya berdurasi 4 jam 25 menit yang kemudian dipangkas menjadi 2 jam 45 menit. Hampir saja film ini gagal karena membuat penonton bosan nih guys. Fakta kotornya di sini bahwa ini adalah film yang memiliki adegan ciuman paling terlama dalam satu single adegan. Awalnya sutradaranya cukup khawatir dikarenakan jangan sampai adegan ciuman itu menjadi vulgar. Tetapi dengan idenya dia membuat ciuman itu terlihat sedikit romantis dengan iringan musik di latar belakangnya. BTW, musik dari film ini banyak sekali diadaptasi kemudian ke beberapa film Bollywood laris lainnya seperti film Dhadkan, kemudian ada Janwar, ada juga Hamras yang mengambil dan memperpanjang potongan melodi dari beberapa soundtrack film Raja Hindustani. Lagu Pardesi Pardesi memenangkan Udit Narayan sebagai penyanyi playback pria terbaik Filmfare di tahun 97. Al-Kayaknik mengatakan lagu Pucho Sara Pucho di dalam film ini sebagai salah satu lagu terbaik yang pernah ia bawakan. Planet Bollywood memberikan album Raja Hindustani rating 9,5 dari 10 bintang dengan mengatakan Raja Hindustani adalah suatu karusan bagi pecinta melodi yang baik dan abadi. Album terlaris ketiga 90-an setelah Ashiki dan Dil To Pagal Hai di tahun 97. Nah, yang aneh di sini guys, tapi kok di Indonesia hampir bahkan tidak pernah terdengar lagu film ini diputar di mana-mana ya? Sudah layaknya sebagai film terlaris tahun 96, Raja Hindustani memborong semua kategori utama penghargaan Filmfare.
Bahkan Johnny Lever dimasukkan dalam kategori komedian terbaik filmfare melalui film Raja Hindustani. Dan faktanya Johnny Lever pertama kalinya beradu akting bersama Amir Khan melalui film ini. Ya walaupun chemistry Johnny dengan Amir Khan tidak terlalu baik ya guys, karena Amir Khan terlihat fokus pada perannya dan tidak memberikan sedikit pancingan kepada peran Johnny Lever. Film terbaik, aktor terbaik Amir Khan, aktris terbaik Karisma Kapoor, komposer terbaik Nadim Shravan, dan penyanyi playback pria terbaik Udit Narayan. Selanjutnya kategori yang lainnya Raja Hindustani berbagi dengan film lainnya di tahun itu. BTW guys, ada satu fakta yang ketinggalan nih. Pujabat juga sempat didekati untuk membuat film ini loh. Akan tetapi Pujabat yang saat itu katanya putus dari Amir Khan, Puja hanya akan mengerjakannya jika sutradaranya menggantikannya dengan aktor lain. Tentu saja sutradaranya lebih memilih Amir Khan daripada Puja. Dan mungkin Puja ditinggallah dengan penyesalan kali guys. Itulah beberapa fakta Raja Hindustani tahun 96. Setelah Karisma, besok giliran aktris siapa lagi ya yang akan dicari fakta filmnya?